Halo, jumpa kembali dengan Ibu Lucy. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai koordinat Kartesius, bagian yang pertama. Di sini kita akan membahas menentukan letak titik pada koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius terbentuk dari dua garis bilangan yang saling berpotongan tegak lurus. Garis bilangan yang horizontal atau mendatar disebut sumbu X. Yang horizontal atau mendatar disebut sumbu X. Jadi ini sumbu X-nya. Sumbu X. Dan garis yang vertikal disebut sumbu Y. Garis yang vertikal ini disebut sumbu Y. Koordinat suatu titik dinyatakan dengan X, Y. Koordinat suatu titik dinyatakan dengan X, Y, di mana X kita sebut sebagai absis dan Y sebagai ordinat. Jadi ini absisnya, ini ordinatnya. Secara keseluruhan disebut titik koordinat. Kalau kita perhatikan pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y, maka akan terbentuk 4 bagian. Bagian yang pertama sebelah kanan atas kita sebut dengan kuadran 1. Bagian kedua berlawanan dengan putaran jarum jam. Ya, kuadran kedua posisi ada di kiri atas. Kuadran ketiga ada di kiri bawah. Sedangkan kuadran keempat ada di kanan bawah. Sehingga di sini nanti kita bisa menentukan ada titik itu ada di kuadran berapa. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga bahwa P, X, Y itu tidak sama dengan Y, X. Jadi sekali lagi tidak sama. Maka posisi titiknya tidak boleh dibolak-balik. Ya. Dilihat dari nilai plus minusnya, maka di sebelah kanan sumbu Y itu bernilai positif. Sedangkan di sebelah kiri sumbu Y bernilai negatif. Demikian pula di sebelah atas sumbu X bernilai positif. Sedangkan di sebelah bawah bernilai negatif. Sehingga kuadran 1 itu nanti titik koordinatnya selalu positif-positif. Kuadran kedua negatif positif. Kuadran ketiga negatif negatif. Sedangkan kuadran keempat positif negatif. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan cara menentukan titik-titiknya? Kita perhatikan cara menentukan titik koordinat. Jika kita perhatikan, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, diperhatikan di sini ada garis yang mungkin kurang nampak, tetapi di sini ada titik-titik yang menyatakan panjangnya berapa satuan. Jadi dari sini 0 ke 1 1 satuan, 1 ke 2 harus sama, 1 satuan juga, dan seterusnya. Nah, ini baik ke kiri maupun ke kanan nilainya sama. Kalau ke kiri 1 satuan, ke kanan juga 1 satuan. Demikian pula ke atas dan ke bawah. Ke atas ini 1 satuan, 1 satuan, dan seterusnya. Demikian pula ini ke bawah 1 satuan, 1 satuan, dan seterusnya. Sehingga kalau kita mau membuat titik A 3,2, maka kita perhatikan dulu sumbu X-nya. Sumbu X-nya 3, absisnya 3. Sedangkan ordinatnya 2, maka kita lihat di sumbu Y sama dengan 2. Kemudian kita hubungkan. Nah, disinilah titik A 3,2.
Sedangkan titik B min 3,2. Min 3,2. Maka min 3 ada di sebelah kiri. 2 Y-nya ada di bagian atas. Maka di sini min 3 ke atas. Berapa satuan? 2 satuan. Maka disinilah titik min 3,2. Yaitu titik B. Kemudian titik C-nya min 3, min 2. Min 3 kita lihat dari sumbu X dan min 2 kita lihat dari sumbu Y. Min 3 dari sini, min 2 dari sini. Disinilah posisi C. Min 3, min 2. Posisi D-nya ada di 3, min 2. 3-nya positif, min 2. 3 positif dan min 2. Maka disinilah letak titik D. 3, min 2. Nah, kalau kita perhatikan titik-titik ini, maka titik A itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Ya, A itu 3 satuan. Tepatnya di kanan sumbu Y. Sedangkan dari sumbu X-nya itu 2 satuan di atas sumbu X. Nah, kamu mau sebutkan X-nya dulu atau Y-nya dulu nggak masalah, boleh. Yang penting tidak terbalik dengan kanan kiri atau atas bawah. Jadi kalau positif itu kemungkinan di kanan atau atas. Sedangkan kalau negatif itu di kiri atau bawah. Ya, sekarang coba kita lihat titik B, min 3,2. Maka ini terletak 2 satuan di atas sumbu X. Ya, tadi Bu Lucy sampaikan bahwa X dulu boleh, Y dulu boleh. Maka sekarang min 3 artinya 3 satuan. Lihat di situ min, maka di kiri sumbu Y. Nah, sekarang kalian nanti bisa melanjutkan untuk C dan D-nya bagaimana, posisinya di mana. Silahkan nanti dilanjutkan ya. Kalau min berarti kemungkinannya di kiri atau bawah. Kalau plus kemungkinannya di kanan atau atas. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan menggambar bidang datar pada bidang koordinat kartesius. Bangun datar pada bidang kartesius bisa dibuat dengan menghubungkan titik-titiknya. Jadi kita mesti menentukan titik-titiknya dulu di mana, baru kita hubungkan. Sebagai contoh yang pertama, gambarlah titik-titik berikut pada bidang koordinat kartesius. Kemudian hubungkan titik-titik tersebut. Gambar apakah yang terbentuk? Kita perhatikan di sini A-nya 2,1. Lihat A-nya 2,1 berarti X-nya 2, Y-nya 1. Di sini titik A 2,1. Yang berikutnya 6,1. Lihat dari sumbu X dulu 6. Kemudian 1 kita tinggal lanjutin. Maka disinilah titik B. 6,1. Kemudian titik C-nya adalah 4,4. Maka 4-nya dari sumbu X, demikian pula dari sumbu Y-nya juga 4. Maka disinilah titik C. 4,4. Nah, kalau kita mau hubungkan, ini kita hubungkan. Maka terbentuklah segitiga. Segitiga apa ini? Kita perhatikan yang dari 2 ke 4 2 satuan. Dari ke 6 juga 2 satuan, maka ini mestinya sama. Sehingga ini juga sama karena ini sumbu simetri. Sehingga segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama kaki. Jadi kaki yang sama adalah AC dan BC. Ya, AC sama dengan BC.
Oke, kita perhatikan contoh berikutnya. B min 3,2, K-nya ya min 3,2, min 3 posisi di sebelah kiri, 2 di atas. Maka di sini min 3, di sini 2. Di sini K min 3,2 dan L min 3,3. Min 3 dari sumbu X sampai di min 3 dari sumbu Y. Di sini posisinya, maka di sini L. Kemudian M-nya 2, min 3. Kita lihat dari X-nya, sumbu X-nya 2, karena pasangannya min 3, maka ke bawah. Oke, di sini M 2, min 3. Di sini tadi K-nya min 3,2. L-nya tadi min 3, min 3. Dan yang terakhir N 2,2. Ya, di sini N 2,2. Maka kita lihat ada berapa satuan ini. Ternyata dari K ke N itu ada 3 tambah 2. Ini ada 3 satuan, ini ada 2 satuan, berarti 5 satuan. Demikian pula Y-nya dari min 3 ke 0, 3 satuan, ini juga 2 satuan. Maka ketika kita hubungkan ini, yang terbentuk adalah sebuah persegi. Kenapa persegi? Karena keempat sisinya sama panjang. Jadi bangunnya adalah bangun persegi. Ya, karena keempat sisinya sama panjang. Oke, yang ketiga. Kita lihat ada titik P min 4,0. Min 4,0 berarti ada di sumbu X. Ya, ada di sumbu X. Min 4 di sini, min 4,0. Ini titik P-nya. Kemudian titik Q-nya 4,0, 4-nya positif. Jadi kalau 0 berarti ada di sumbu X. Di sini Q-nya 4,0. Kemudian M-nya 2,3. 2 dari sumbu X, 3 dari sumbu Y. Maka disinilah letak M 2,3. Dan terakhir N-nya min 2,3. Maka dari ini min 2, komanya 3 di sini. Oke. Maka disinilah posisinya min 2,3. Ini adalah titik M. Sehingga kita bisa perhatikan di sini kalau kita mau hubungkan P, Q, M, N. Nah, kita perhatikan di sini bangunnya bentuknya apa? 2 satuan ke kiri, 2 satuan ke kanan. Jaraknya 2, jaraknya 2. Oke, berarti di sini kelihatan bahwa berbentuk trapesium sama kaki. Ya, bangunnya berbentuk trapesium sama kaki karena ini panjangnya sama. Walaupun mungkin kelihatannya terkesan tidak sama, tetapi kalian nanti bisa lebih perhatikan di gambar yang nanti kalian buat sendiri. Oke, pembahasan kita sampai di sini dulu untuk bidang koordinat Kartesius bagian yang pertama. Nanti kita akan masuk ke koordinat Kartesius bagian yang kedua. Semoga bisa dipahami. Selamat belajar.